Kemudian langkah yang ketiga adalah langkah selanjutnya ya. Saya tanya lagi, level ingin lunas hutang riba level berapa? Ya, buktikan. Sudah selesai nih ya, datangi dan surati. Langkah ketiga saya namakan dengan ini. Nah, ya bayar, Pak. Cuman bayarnya itu gimana Pak Ade? Makanya sabar dulu, saya jelasin dulu baru komen. Nih saya jelasin dulu. Bayar itu ada caranya. Bayar cara 1, 2, 3. Nah, cara kita membayar ya begini. Ketika kita mempunyai hutang riba, kita harus buktikan bahwa kita betul-betul serius ingin lunasi hutang riba tersebut. Ya. Jadi will-nya atau effort-nya harus kita keluarkan dari kita dulu. Jangan kita mengharapkan orang lain dulu, ya. Kita harus buktikan bahwa kita betul-betul serius. Buktinya kepada diri sendiri dan kepada Allah. Yang pertama kita lihat potensi kita. Potensi kita pertama apa? Pertama kalau kita punya hutang riba, tentu kita lihat dompet kita kan, kas kita. Ada nggak uang? Artinya kita lihat di kantong kita ada uang berapa. Di tabungan kita ada uang berapa. Mungkin kita punya emas berapa. Mungkin kita punya piutang. Tahu piutang? Orang berhutang pada kita, kita tagih. Artinya kita gali potensi-potensi yang liquid. Tahu yang liquid? Yang liquid artinya yang cepat dicairkan. Dari kas kita. Nih, misalnya kita hitung. Oh, ini di kantong saya nih ada 1 juta nih. Oke, 1 juta dari kas. Kemudian tabungan. Tabungan saya di bank ini sekian, di bank ini sekian, di bank ini sekian. Oh, uang saya ada dipinjam teman nih. Dia kemarin minjam 5 juta nih. Hebat juga kita ya, kita punya hutang riba terus minjamin uang pada orang, itu hebat sekali itu. Tapi ada seperti itu. Terus dari emas kita misalnya, tanya sama istri. Jadi datang istrinya, Pak. Saya gitu ya. Saya ini sayang, bukan Saiton ya, sayang. Sayang. Ya. Saya. Aku punya hutang riba. Ya aku sudah tahu juga sih kan gitu kata istri ya. Gimana kalau emasmu yang 2 ton itu kita jual? Apa? Selama kita menikah, belum pernah kamu memberikan saya emas. Itulah kadang-kadang kita laki-laki seperti itu. Wanita ini, Pak, ini saya kasih tahu rahasianya. Ya, boleh nggak kita share rahasia, ibu-ibu ya? Mereka ini sangat senang menerima perhiasan. Betul nggak, Bu? Betul ya? Kalau diberi perhiasan, klepek-klepek. Makanya, ya tapi itulah kalau kita punya hutang riba, bilang sama dia kalau kita pernah memberi. Kalau enggak, ya emasnya dia sendiri berarti kan. Dia nabung dengan uangnya. Gimana kalau kita jual dulu? Ini potensinya dihitung, Pak. Nah, yang punya hutang riba tolong dicatat. Dari kas berapa? Dari piutang berapa? Dari tabungan berapa? Dari perhiasan berapa? Dihitung. Oh, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Mohon ini dibuktikan, bukan cuma ngomong doang. Saldonya 0, Pak. Berarti nanti tolong diongkosin, Pak. Fahmi? Berarti nggak ada uang di kantong itu. Ya, mungkin ada 35.000. Bikin 35.000. Sudah saldonya? Dihitung. Saya kasih waktu 20 detik. Coba dari kasnya berapa? Dari tabungan ada nggak? Kenapa saya harus tuliskan ini? Ya, karena rupanya Pak, saya pernah temukan orang dia punya hutang riba 80 juta, Pak. Setelah dia kumpul-kumpulkan tabungannya di bank ini, dikorek-korek gitu kan, dapat 130-an juta. Loh, kenapa dia nggak lunasi hutang ribanya gitu? Dia bikin cadangan di sini, cadangan di sini, cadangan di sini. Punya juga emas-emas lain-lain, tapi punya hutang riba. Ini kan sia-sia. Maka coba dilihat, mungkin ini nggak cukup. Mungkin ini nggak cukup. Nah, contoh, misalnya dari sini terkumpullah uang 10 juta. Misal ya, dia punya angsuran 2,5 juta. Kalau uang 10 juta terkumpul dari sini, bayarkan dulu untuk angsuran 2,5 juta. Ini sudah bisa mengansur berapa bulan? Hah? 4 bulan. 4 bulan dia tidak perlu pusing, tidak perlu stres memikirkan caranya melunasi yang lain. Dia tinggal memikirkan langkah-langkah berikutnya. Setidaknya dia tidak diganggu, tidak ditelepon, tidak dihadang kan gitu. Tidak perlu stres. Dan ini juga untuk membuktikan, Pak. Ketika dia datang ke bank, dia bilang, "Assalamualaikum, saya mau melunasi hutang riba. Ini suratnya." Wow. Dan ini 10 juta. Gitu. Ini juga membuktikan kepada Allah bahwa kita serius. Bahwa sumber daya kita gunakan untuk bayar hutang riba.
nanti Allah akan bantu langkah yang berikutnya. Karena kita masih punya langkah lain. Maksudnya itu. Sudah dihitung? Sudah semua yang punya hutang riba? Sudah dihitung? Oke, baik. Saya nggak tanya jumlahnya, karena saya tahu ada yang 35.000 mungkin. Oke. Langkah yang kedua, siap untuk langkah kedua? Oke. Ini tolong ditotal berapa? Kalau nggak ada saldonya berarti 0 gitu ya. Bikin aja 0. Penting ada angkanya. Sudah angka semua? Oke. Langkah yang kedua, begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya hutang riba, ya. Misalnya kita punya hutang riba 200 juta. Boleh nggak? Salah satu cara kita untuk membayar hutang riba ini adalah dengan cara meminjam tapi tanpa riba. Boleh nggak? Boleh. Ini 200 juta nih, kita pinjam kepada orang dengan tanpa riba sebesar 200 juta juga. Boleh ya? Cuman siapa pula yang mau meminjamkan sebanyak itu kan gitu. Nah, itu masalahnya. Nah, makanya saya ajarin nih. Caranya adalah dengan buat strategi. Strateginya adalah dengan memecah kecil-kecil, Pak. Kalau kita pinjam kepada orang langsung 200 juta, ya nggak ada yang mau. Tapi kalau kita pecah-pecah, misalnya ada tante kita, om kita, teman kita, ponakan kita, saudara kita, ini, itu, dan lain-lain. Kita bikin listnya yang memungkinkan. Tapi profilnya cocok. Oh, dia punya aset 1 miliar. Kayaknya kalau saya pinjam 10 juta, dia nggak keberatan nih. Ceritakan sejujurnya. Tante, saya punya utang riba nih. Dan saya betul-betul ingin keluar dari sini. Dan saya lihat ini neraka nih. Saya nggak bisa lagi, nggak tahan lagi. Kalau bisa saya pinjam uang tante lah 20 juta untuk nambahin ini. Nah, insya Allah ada yang bisa seperti itu. Coba, berarti di sini caranya adalah dengan pinjam. Bikin list, kita bisa pinjam tanpa riba. Nah, tadi saya ceritakan di awal, ada salah seorang peserta workshop yang 4 hari langsung dia bisa melunasi hutang riba sebesar 300 juta. Ya, rupanya saya tanya, gimana cara kamu banyak sekali bisa melunasi itu? Dia pakai cara ini aja, Pak. Dia pinjam uang tantenya, dia ceritakan curhat, dapat pinjaman 50 juta. Ada yang 30 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta lagi, ya Allah. Terakhir dia tambahin dengan tabungan dia sedikit, lunaslah 300 juta. Dengan bangganya dia bilang sama saya gini, Pak Ade, Masya Allah, sekarang saya senang sekali. Dulu sebelah kaki saya rasanya di neraka. Kenapa? Saya punya hutang riba. Sekarang saya tidak lagi punya hutang riba. Yang saya punya adalah sekarang hutang tanpa riba. Betul nggak dia? Betul. Ini masuk akal. Coba dihitung. Mungkin nggak cukup, Pak. Bisa di sini, ditambah dihitung-hitung mungkin dengan cara minjam, rupanya bisa dapat 50 juta misalnya. Kalau 50 juta dibayar untuk 2,5 juta, ini berapa bulan ini? 50 juta, angsurannya 2,5 juta. 20 bulan dia hilang stres, Pak. Tinggal nambah dikit lagi mungkin. Nah, coba dihitung dulu, list. Siapa orang-orang yang potensi yang bisa kita pinjam? Oh, Pak, saya nggak bisa bergaul, Pak. Kuper, Pak. 3 bulan nggak pernah keluar rumah. Ini baru pertama saya keluar nih, Pak, ke hotel ini. Berarti nggak ada ya listnya. Ya udah 0 berarti. Ya bikin aja 0 gitu kalau memang nggak ada. Tapi jujur pada diri sendiri ya. Ini buktikan. Buktikan. Ya, silakan. Oh, ini saya bisa nih pinjam nih. Oh, ini ada sohib saya bener nih. Oh, saya lihat nih Pak Fahmi kayaknya bisa nih pinjam saya. So, matanya ada tertuju pada antum nih. Kalau saya jangan ya. Ini saya kan pembicara aja. Jadi antum wajar kalau saya. Nomor WA udah, aduh, jangan-jangan udah banyak ini. Oke. Sudah selesai semua? Sudah? Halo, yang punya hutang riba udah selesai? Oke, baik. Nah, yang ketiga, ini saya kasih tahu lagi. Nah, ketika kita punya hutang riba, mungkin saja kita punya aset-aset yang tidak produktif, Pak. Nah, ini saya mau bikin tidak produktif. Contoh, seperti tadi, dia punya hutang riba, tapi punya tanah kosong. Tidak ditanami, tidak dihuni, ya cuman invest aja. Ngapain? Malu, Pak. Punya hutang riba, tapi punya aset yang tidak produktif. Ngapain? Misalnya punya mobil 2. Ngapain? Padahal mungkin dengan istrinya bisa gantian.
Atau dia bisa pakai sepeda motor, atau punya sepeda motor 2 jual satu. Nah, makanya kalau kita punya aset-aset tidak produktif, coba kita list apa yang setidaknya ini mungkin bisa kita keluarkan supaya kita betul-betul bisa keluar dari riba. Bikin listnya, apa yang tidak produktif? Oh, ada sepeda motor saya, oh ada tanah saya, oh ada rumah satu lagi atau apapun lah. Oh ada perhiasan saya, oh laptop saya juga numpuk 3 biji ini, Pak, yang dipakai cuma satu gitu. Ini jual aja. Nah, ini di list. Silakan. Bagi yang punya hutang riba langsung dihitung ya, ini berapa? Kalau nggak ada ya nol misalnya. Oh nggak ada Pak, harta saya cuman ini, saya ngontrak juga ya, nggak ada. Masa istri saya mau saya jual, kan nggak mungkin. Nah, sekarang saya minta teman-teman yang punya hutang riba tadi di total dari harta liquid ditambah pinjam ditambah harta tidak produktif, berapa totalnya? Berapa totalnya? X berapa? Nah, sekarang saya tanya, yang punya hutang riba dari ini yang sudah punya angka, angkat tangan. Bapak punya angka, yang lain? Punya angka. Punya angka ya. Yang angkanya itu di atas 10% dari total hutangnya. Misalnya hutangnya 1 miliar, berarti dapat 100 juta. Misalnya ya. Di atas 10%. Antum 100% dari atas. Di atas 20% ada? Yang sudah dapat setengahnya ada nggak? Halo, yang punya hutang riba angkat tangan semua. Dapat berapa persen? Ya, mungkin kasusnya berbeda, Pak. Nggak, sekarang saya tanya, ini ada angkanya nggak? Ada angkanya. Ada angkanya. Nah, belum pasti angkanya. kira-kira utang ribanya berapa? Tertutup dengan penjualan aset aja, Pak. Oh, selesai berarti. Lunas. Cuma ya belum apa. Iya, berarti belum apa-apa udah lunas nih. Alah, nggak seru ah. Belum langkah keempat. Udah, Bapak.